Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salvia Yuliza. My student number 18110400147. I am student in English Education Department, State Islamic University Raden Intan Lampung. I am from group 131. My lecturer is Mr. Indarto. Okay, enjoy this video. Attention please. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Good afternoon, Miss. How are you today? Fine. Okay, thank you. I'm good. Okay. Today, last week I have give you material about apa? Tentang apa? No, last week. Simple present. Simple present. Simple present sama? And continuous tense. Oh, sama continuous tense. Oke, that's good. Berarti Davi masih ingat ya, minggu lalu itu kita belajar tentang simple present tense sama present continuous tense. Oke, class, before we start the class today, Ahmad Doni, Ahmad Kadafi, Rivaldo Hirmansyah. Okay, class, last week I have give you material about simple present tense and present continuous. Okay, I wanna have a question for you. So, example of simple present tense. Mention your name. My name is Ahmad Kadafi Ramadan from 11 FL1. Yes. I always wake up at 5 a.m. morning. 5 a.m. o'clock in the morning. Okay, that's good. Give applause for Davi. Dari Davi itu udah benar. Karena kalau simple present itu dia kebiasaan sehari-hari. Jadi masih ingat ya kalian, kalau simple present itu tenses yang digunakan untuk kebiasaan sehari-hari. Dan kebiasaan sehari-hari berarti Davi itu bangun tidur jam 5 pagi ya, setiap paginya. Okay, that's good. So, example of present continuous. Okay, that's good. Okay, siapa? What's your name? My name is Ahmad Latifman Alfi from class 11 April 1. Yes. Example for present continuous tense is I am studying English now. Okay, that's good. Give applause for Rafif ya. Okay. Jadi kalau simple present continuous, bukan simple ya, present continuous itu tenses yang digunakan untuk menyatakan yang kejadian atau peristiwa yang sekarang. Misalnya contohnya sekarang kan kita lagi belajar bahasa Inggris. Kalau dia kasih contoh saya, boleh juga. Kalau misalnya lebih enak lagi, we are juga boleh. Karena kan kita semua sekarang lagi belajar bahasa Inggris, bukan belajar bahasa yang lain kan? Oke. Jadi hari ini Miss itu mau ngasih materi tentang prosedur text. Jadi di sini itu ada definisinya, ada tata bahasanya atau bahasa yang digunakan, sama ada organization atau strukturnya. Jadi yang pertama, definition. So what is definition of procedure text? In English and Indonesia dulu deh, nggak apa-apa. Jawab aja, mungkin kan kalian udah pernah tuh belajar procedure text di atau di lab kan, itu sebelum menjalankan sesuatu pasti kan pakai prosedur dulu dong. Apa kira-kira? Teks yang memuat langkah-langkah sesuatu kerjaan. Oke. Mengoperasikan suatu alat atau pekerjaan. Oke, that's good. Give applause for siapa buat dia? Ya. Saya. Oke. Jadi kalau di Indonesia atau di sehari-hari mungkin udah pernah ya kalian kan di lab pasti udah bikin apa sih, sarung tangan ya, terus sama sabun kan. Jadi itu langkah-langkah sebelum kita memulai sesuatu
sesuatu itu pasti ada prosedurnya, segala sesuatunya. Jadi kalau di Inggris itu prosedur text is Berisik banget. Englishnya, definition in English. Prosedur text is text aimed to inform the readers to make something. Example like how to make atau how to operate. Di sini ini definisinya udah jelas ya. Jadi kayak membuat sesuatu, menginformasikan pembacanya itu untuk langkah-langkah step. Make something. Step make something. Kemudian di sini ada language features-nya atau tata bahasanya. Kira-kira apa sih tata bahasanya? Kata kerja. Yes. Yang pertama itu kan tadi kita udah belajar kan minggu lalu itu simple present tense. Continuous tense. No, continuous buat kejadian sekarang aja. Yang kedua itu action verb. Yang ketiga tadi adverb. Kemudian itu ada yang terakhir ada imperatif. Jadi di sini di language features-nya itu ada yang pertama simple present, yang kemudian itu ada action verb, yang kemudian ada adverb, ada interactive sentence. Jadi kalau simple present itu menyatakan kebenaran karena dia kan kalau prosedur teks dia menyatakan kebenaran. Kemudian kalau action verb itu kata kerja, kemudian ada adverb itu kata keterangan, kemudian ada imperatif itu sebenarnya kata perintah atau kata kayak tambahkan, iya seperti itu. Kemudian ada organization-nya. Apa aja sih organization-nya? Judul. Yang pertama, ya judul sih, tapi seharusnya yang tepat itu adalah goals or aim. Yang kedua, apa? Yang kedua itu ingredients. Ingredients atau material. Yang ketiga itu kira-kira apa? Step. Step or method. Tuh, jadi kalau ditanya organization-nya atau generic structure-nya itu yang pertama ada goals, itu tujuan. Tujuannya buat apa? Terus kemudian ada ingredients. Itu material atau bahan-bahan yang digunainya apa aja. Kemudian ada step atau metode, langkah-langkahnya dan metode yang digunakannya seperti apa. Selanjutnya itu ada tentang example-nya. Kira-kira yang pertama apa? Cara pembuatan kue. Ya, cara pembuatan kue itu termasuk dari resep. Kemudian apa lagi? Rule of apa misalnya rule of gamer. Cara Menjadi gamer. ya. How to play. Rule of aturannya titik-titik tapi nggak apa-apa dengan tulis gamer. Yang ketiga itu tutorial. Tutorial. Ya. Tutorial, contohnya kalau tutorial misalnya kalian tutorial make up, tutorial jilbab, tutorial pakai masker, tutorial pakai sepatu, itu namanya masuknya ke tutorial. Kalau game tadi misalnya cara zoom atau mungkin cara main Free Fire atau ML, itu kan game atau operate mesin atau mungkin television itu termasuk di situ. Kemudian resep, ya masakan, minuman, dessert atau mungkin yang lain-lain itu termasuk resep, oke? Selanjutnya ada definisi sudah, language feature-nya sudah, organization sudah,
dan termasuk sampelnya, example-nya sudah. Itu Miss sudah kirim PPT di grup itu. Oke. Jadi dari sini kalian if you have any question, please raise your hand and mention your name. Okay, everyone? Okay. Yes. Let me introduce myself. My name is Saya Natasha from 11 FL1. So I have a question for you. Can you give me an example about adverb and connective? Okay, adverb and connective. Adverb. Ini kalau adverb itu kan kata keterangan, sedangkan connective ini kata penghubung. Misalnya, kalau kalian itu connective itu yang pertama itu misalnya firstly, habis itu secondly, after that, then, finally, and the last. Itu contoh dari connective. Itu kata hubung setiap sebelum kita memulai. Misalnya yang pertama firstly pastikan. Kalau nggak kayak gitu kan nggak bagus. Misalnya firstly apa, secondly-nya sebelumnya apa, ngapain dulu, third, then, next, after that, and else. Kemudian yang adverb itu kata keterangan. Misalnya kalau kata keterangan itu tentang slowly. Misalnya slowly itu kan kata keterangan. Buat nambahin berarti lambat atau apa. Kemudian lagi misalnya hour, waktunya itu bisa jadi misalnya kamu nambahin tepungnya berapa banyaknya itu adverb keterangan. Kalau tambahkan beda lagi, cuman tepungnya yang ditambahin itu berapa itu termasuk keterangan. Karena memperjelas dari prosedur teks. Oke, kelas? Finish? Finish. Nothing? Question? Not yet? Okay, that's good. Okay, I have assignment for you. You can check your group WhatsApp or Google Classroom. Now, jadi di grup WhatsApp itu kita ada tugas dari Miss. Jadi kalian kerjain itu contoh dari prosedur teks. Kalian pilih aja salah satu yang mana yang benar. Nah, sudah yang dipilih nanti dikumpul lagi lewat WhatsApp secara personal aja di grup ya. Oke, kelas, time is up. Time is enough. I think enough. Thank you for your nice attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.